Kalian ada gak yang ngerasa hidup kalian stuck gitu-gitu aja? Dan juga kalian ngerasa susah fokus, ngerasa sering bosen, ngerasa mudah capek. Tapi yang jadi pelarian kalian adalah scrolling HP, lihat media sosial, dan nonton konten receh. Yang tujuannya sih untuk menghibur diri sendiri. Hati-hati ya, itu bisa jadi ciri-ciri kalian lagi kena yang namanya brain rot. Jadi tahun 2024 kemarin, Oxford University Press memilih kata brain rot sebagai word of the year. Dan pemilihan brain rot sebagai word of the year itu enggak cuma asal pilih, tapi telah melalui lebih dari 37 suara publik yang memilih kata tersebut. Dan juga telah melalui pemilihan dari para analisis data bahasa di para ahli di Oxford University. Istilah brain rot ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat saat ini pada dampak dari konsumsi konten-konten receh di media sosial yang berlebihan. Dari tadi gue udah nyebut-nyebut tentang brain rot terus nih. Sebenarnya apa sih arti brain rot itu sendiri? Jadi brain rot itu merupakan istilah digital yang menggambarkan keadaan otak kita, di mana otak kita ini tuh mengalami yang namanya kemunduran kognitif, kemunduran kondisi mental atau intelektual, atau bisa disebut rusak secara perlahan karena terlalu banyak menerima stimulus yang cepat dan juga dangkal. Atau bahasa simpelnya kayak gini teman-teman, bahasa manusianya ya. Jadi otak kita itu rusak secara perlahan karena kita terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten receh dan cepat di media sosial. Terutama konten-konten digital dari TikTok atau Instagram Reels atau YouTube Shorts contohnya. Kalau kalian tahu konten-konten viral kayak Skibidi Toilet atau meme Only in Ohio, nah konten-konten tersebut tuh sering dikaitkan dengan brain rot karena konten-konten tersebut tuh mencerminkan konten yang tidak bermakna dan aneh. Brain rot itu sebenarnya bukan istilah medis ya teman-teman, tapi dampaknya beneran nyata. Sekarang gue bakal ngasih tahu ke kalian ya teman-teman, beberapa ciri umum yang dialami oleh seseorang yang terkena brain rot. Yang pertama, nggak bisa duduk diam tanpa HP. Jadi dimanapun dia lagi berada, event lagi ngumpul sama temennya, atau lagi ada kerjaan, atau event yang paling parah lagi ke toilet, dia selalu bawa HP-nya. Jadi kayak gak bisa lepas aja dari handphonenya, kemana-mana dia selalu megang HP, entah itu scrolling sosial media, atau cuma scroll gak jelas, tapi kemana-mana dia selalu megang HP-nya untuk mengisi waktunya. Yang kedua, susah menikmati buku, film, atau hal-hal yang memerlukan fokus yang panjang. Nah, karena udah terbiasa mendapatkan stimulus-stimulus yang cepat dan dangkal, jadi orang yang mengalami brain rot itu maunya dapat dopamine hit yang cepat. Sehingga kalau disuruh untuk fokus atau mengerjakan hal-hal yang perlu fokus yang dalam gitu, ketelitian, dia udah nggak bisa. Karena maunya segala sesuatu yang instan dan cepat aja. Yang ketiga, merasa bosan terus. Tapi dia nggak tahu penyebabnya. Pokoknya dia selalu merasa bosan dan kadang ngerasa staminanya tuh habis gitu, merasa capek, tapi nggak tahu sebabnya apa. Nah, orang-orang yang udah mengalami brain rot itu ya, pasti mereka kebanyakan udah mengalami tuh yang udah gue sebutkan tadi, ciri-cirinya. Nggak bisa fokus, bosan terus bawa HP terus kemana-mana. Yang ujung-ujungnya tuh pasti akan mengarahkan orang tersebut untuk membutuhkan yang namanya dopamine hit secara cepat. Jadi balik lagi, karena dia terus mengonsumsi konten-konten yang receh yang memberikan stimulus dopamine hit dengan cepat, jadinya akhirnya dia juga akan terus membutuhkan dan mencari sumber dari dopamine hit itu sendiri lagi. Nah, kalau ngomongin tentang suatu persoalan ya, ini tuh pasti ada yang namanya sebab, akibat, dan solusi. Sekarang kita bahas dulu, kenapa sih seseorang itu bisa kena yang namanya brain rot? Apa penyebabnya? Yang pertama, karena adanya overstimulasi. Jadi, otak kita itu dibanjiri informasi secara terus-menerus, sehingga bikin kita kecanduan hal-hal yang instan dan cepat. Yang kedua, adanya dopamine overload. Konten-konten receh atau konten-konten cepat di media sosial itu bikin lonjakan dopamin yang sangat luar biasa, teman-teman. Sehingga otak kita tuh jadi males untuk berusaha dan jadi males untuk melakukan hal-hal yang membutuhkan waktu yang lebih. Jadi maunya tuh segala sesuatu tuh instan aja, karena ya sudah terstimulus dari awal itu, udah dapet dopamin terus-menerus sehingga akhirnya dopamin overload. Jadi saat kita disuruh untuk berusaha dan melakukan sesuatu hal yang memerlukan waktu yang panjang, kita udah nggak mau. Akibat dari overstimulus dan dopamin overload itu menyebabkan kita menjadi konsumen yang pasif.
Dan kita bukan lagi pemikir yang aktif. Yang kita mauin cuma sesuatu yang instan dan punya dopamine hit yang tinggi. Sehingga saat kita disuruh untuk melakukan hal-hal yang memerlukan fokus yang dalam dan memerlukan waktu yang panjang, kita udah nggak bisa dan kita udah nggak mau untuk melakukannya. Gue coba analogiin kayak gini teman-teman. Otak kita itu layaknya otot di tubuh, dimana kalau kita mengkonsumsi junk food terus-menerus, tubuh kita akan rusak kan. Sama halnya dengan otak kita, kalau kita terus mengkonsumsi konten-konten receh, ya otak kita juga bakal rusak. Tapi bukan konten-konten receh aja ya teman-teman, ya konten yang cepat dan dangkal lebih tepatnya. Nah tadi kan udah gue jelasin sebab dari brain rot itu. Sekarang apa sih akibatnya? Apa akibat brain rot di kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, produktivitas kita akan menurun. Overthinking dan cemas berlebihan, susah mengambil keputusan, merasa hidup hambar, dan enggak bergairah untuk menjalaninya. Terus juga kurangnya self-awareness dan critical thinking. Juga kita selalu merasa bosan dan merasa hidup stuck di situ-situ aja. Dan juga masih banyak lagi sih teman-teman efek lain yang sangat mengganggu produktivitas dan keberlangsungan hidup kita karena si brain rot ini. Lalu apa solusi yang bisa mencegah atau mengobati seseorang yang udah terkena brain rot? 1. Kurangi konsumsi konten-konten receh dan cepat. Kalian bisa mulai dari mengatur waktu penggunaan gadget kalian atau menginstal aplikasi-aplikasi yang bisa memicu kalian untuk menonton konten-konten tersebut. Kedua, melatih fokus dengan deep work. Kalian bisa coba dengan mulai menulis 15 menit sampai 20 menit di pagi hari atau kapanpun kalian punya waktu luang, itu udah oke banget. Atau kalian bisa mencoba membaca 3 sampai 5 halaman sehari juga udah oke untuk mulai men-trigger diri kalian aja untuk membangun habit tersebut agar kalian bisa coba fokus lagi. Dan hal ini sebenarnya terjadi di gue teman-teman. Jadi gue merasa beberapa minggu kebelakangan gue ada ciri-ciri yang menunjukkan gue mengalami brain rot ya. Tapi thankfully karena gue orangnya cukup aware ya sama diri sendiri, jadi gue menyadari apa yang terjadi sama diri gue dan gue buru-buru mencari solusi untuk overcome apa yang terjadi sama gue, hal negatif yang terjadi sama gue, sehingga baru beberapa hari kebelakangan sih gue mulai mencoba untuk baca buku lagi dan juga nonton video-video yang panjang kayak podcast dari awal sampai akhir gue dengerin. Terus juga ya pokoknya mengurangi, bener-bener gue nge-stop nonton konten-konten dengan short duration dan mulai melakukan yang namanya deep work. Gue menulis, gue baca buku, dan gue nonton konten yang panjang. Dan itu membantu banget sih. Sekarang gue merasa gue udah bisa fokus lagi. Even ya, kalau kalian nyoba itu kayak cuma sehari kalian deep work aja tuh, itu kemajuannya udah bisa kerasa banget loh teman-teman. Dan juga ya, coba deh kalian handphone detox gitu. Jangan sampai kalian terlalu ketergantungan sama handphone. Karena handphone tuh bener-bener ngerusak fokus banget ya. Kalau misalnya dari misalnya yang gue rasain ya, pekerjaan gue yang harusnya bisa kelar lebih cepat gitu. Karena ada handphone di sekitar gue, ada distraksi, ada notif, gue jadi ngambil handphone tersebut gitu saat gue lagi kerja, jadi fokus gue buyar dan pekerjaan gue jadi lebih lama selesainya. Tapi saat gue coba, gue deep work dan handphone gue nih, semua gadget gue bener-bener gue taruh di dalam lemari sehingga gue nggak bisa ngambil kan. Dan gue coba untuk deep work itu, gue membaca, gue melakukan pekerjaan gue, dan itu bener-bener membantu banget. Gue bener-bener bisa fokus dan pekerjaan gue selesai dengan lebih cepat. Kalian juga coba deh sesekali harus nyoba kayak gitu. Atau mungkin gak sesekali, coba jadiin rutinitas yang membangun. Kalau kalian udah ada ngelakuin hal tersebut dan kalian merasakan dampak positifnya, coba komen di bawah ya. Yang ketiga nih, yang terakhir, tingkatkan dopamin yang sehat. Jadi jangan cuma mau dapet dopamin secara instan aja, dopamin hit instan dan banyak, tapi coba raihlah dopamin dengan cara yang sehat. Kayak misalnya meditasi, olahraga, tidur lebih awal, bangun pagi. Itu tuh sumber dopamin yang sehat buat tubuh kita teman-teman. Well, kita udah di penghujung video teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang udah setia stay nonton sampai akhir di video ini ya. Terima kasih banyak. I hope you guys enjoy my video dan semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Dan please comment kalian mau gue bahas apa lagi untuk next video. And I'll see you guys di next video. Bye.